dapat biaya untuk tandur, membuat persemaian harus diperhitungkan kalau mau bertani. Apalagi kalau rekan-rekan yang nyewa tanah pertanian yang 1 tahunnya darah saya itu bisa sekitar 3 sampai 3,5 juta, diperhitungkan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Saya doakan semoga kita semua dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu sehat. Amin. Kabarnya baik-baik aja, Bro ya. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa ya? 12 atau 18 Februari ya. Ini saya berada di tengah-tengah hutan ini, di Wonosalam, mau ke sekolah lain karena ada kegiatan di Wonosalam. Memang ini ya cocok sekali untuk untuk kegiatan yang sifatnya rekreatif, karena memang kiri kanan itu ditimbuni dengan pohon-pohon yang rindang dan bagus sekali. Pertanian yang ada di Wonosalam ini yang tumbuh subur itu adalah durian, cengkeh, alpukat, dan salak. Nah, itu yang paling tumbuh subur di Wonosalam ini. Saya sendiri menggeluti di bidang pertanian ya. Yang mau saya ajak diskusi dengan beberapa siapa teman-teman yang ada di komentar nanti, mungkin pertanyaan yang penting untuk direnungkan sebelum dijawab. Artinya, yakinkah kita menjadi petani, atau siapkah kita berusaha di bidang pertanian? Itu perlu direnungkan ya, karena kalau kita betul-betul masuk ke bidang tersebut, halangannya, rintangannya itu tidaklah mudah ya, sama lah dengan yang lain, sama seperti itu, gak gampang karena di sana banyak sekali liku-likunya. Yang mau saya soroti adalah biaya ya, biaya, bukan biaya membeli benih, bukan biaya membeli bibit, juga bukan membicarakan masalah tanaman tebu ya. Ini yang mau saya bicarakan itu adalah tanaman padi, karena di musim ini di lahan kami itu saya tanami 2 jenis, yaitu tanaman padi dan tanaman tebu. Kalau tebu kan memang sepanjang tahun. Ini jalannya berliku-liku ya, berliku-liku sekali dan sempit. Nah ini kanan kirinya penuh dengan hutan. Nah, depan itu ada warung yang cukup terkenal ya, ada belut goreng ya. Kembali lagi kok ya, pembicaraan yang ngelantur bicara ngelantur sekali ya. Dari mana tadi? Dari itu ya, komponen dalam pertanian ya. Iya, dalam pertanian. Dan jadi petani itu memang tidak hanya di YouTube saya, itu juga sering saya sampaikan bahwa padi itu adalah juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya cukup diberikan asupan ya, asupannya padi dan tentunya pupuk ya, organik monggo, anorganik monggo, tidak usah dikontraskan satu sama lain. Tapi yang lebih dari itu adalah membangun frekuensi. Bahasa milenialnya itu membangun chemistry di antara kita sebagai petani dan padi yang kita tanami. Bagaimana menimbulkan rasa cinta dengan usaha yang sedang kita geluti. Ya, saya kira semua bidang seperti itu ya. Nah, mungkin itu tidak bisa diukur ya. Mas Lur, ini sebentar, ini tanjakannya tinggi sekali. Ini mungkin tidak bisa diukur, tapi bisa dirasakan. Orang boleh bertanya, apa hubungannya antara membangun ini naik, bentar, nah, fokus dulu naik, Lur, nekuk naik ke atas Lur. Alhamdulillah. Saya sebelumnya itu
ada di SMP 2 Wonosalam, baru setahun, kemudian dipindah tugaskan lebih naik lagi di SMP 1 Wonosalam. Hawanya lebih sejuk di SMP 1 Wonosalam. Dua-duanya sejuk, memang dataran tinggi. Kalau SMP 1 Wonosalam itu memang datarannya lebih tinggi dan mungkin itu paling tinggi ya. Saya tadi ngomong dari mana? Saya dari itu chemistry ya, pertanian. Loh ya, ketemu lagi lur. Di sini ada Bukit Durian. Nah itu kan Bukit Durian. Itu tempatnya wisata, makan kuliner Bukit Durian. Harganya cukup terjangkau ya. Saya mengatakan itu ya, pertanian. Biaya-biaya yang muncul di pertanian yang mau saya soroti adalah biaya untuk tandur saja dulu ya. Biaya tandur lo kan bisa dilaksanakan sendiri ya. Kebetulan saya tidak mungkin Jawa nyemplung sendiri, tidak mungkin ya, karena juga kerja di pagi jam 7 sudah harus di kantor, nanti jam 3 baru di rumah ya, jam setengah 4 jam 4 baru ada di rumah ya, sehingga kami memang mengandalkan seorang untuk mengelola. Oleh karena itu perlu biaya-biaya. Misalnya biaya gini aja, kita ambil biaya dari tandur gitu ya. Jangan kita membayangkan mencari orang terus gampang, enggak juga gitu ya. Mencari orang itu sulitnya bukan main. Karena biasanya kalau kita mencari orang tandur itu mereka sudah punya kelompok, punya grup, dan juga mereka sudah punya jadwal. Karena biasanya tidak hanya tandur di satu tempat, sudah langganan di banyak tempat itu. Dan mereka sudah punya kelompok. Sehingga kadang-kadang kita itu harus menyesuaikan mereka ya, menyesuaikan mereka jadwalnya. Misalnya kita jadwalnya bisanya minggu, ternyata sana bisanya hari Sabtu, ya sudah kita nurut sana ya. Itu masih jadwal dan itu rumit, makanya jauh-jauh hari sebelum nyemplung ke Jawa itu kami sudah berkomunikasi ya, secara intensif. Itu kira-kira nanti saya mengolah ini, membuat persemaian tanggal ini dan tandurnya tanggal ini, kami sudah berkomunikasi. Itu baru deal. Nah, setelah deal jadwalnya, juga deal untuk ongkosnya ya, ongkos biayanya. Kita jangan melihat menjual padi untungnya banyak, apalagi kalau dikelola sendiri. Nah, jangan melihat itu. Sebagai seorang petani, kita juga harus mengkalkulasi dengan tepat berapa uang yang kita keluarkan, berapa biayanya untuk tandur. Biaya untuk tandur itu dihitung per boto 100. Boto 100 itu luasnya 1445. Per boto 100 itu 225.000. Siap gak jadi petani? 225.000. Dan itu satu grup biasanya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, terus kemudian apa lagi? Tentu yang namanya kontrak itu kan sebetulnya itu sudah semua tercakup. Tapi kita sebagai manusia ya, kita tentunya juga harus membelikan ya sekedar air dingin atau bagaimana itu. Ya, karena apa? Karena di tengah sawah itu panas sekali ya. Di area bukan pemukiman. Nah, itu masih bibit itu. Makanya petani itu mesti harapannya adalah harganya stabil. Itu bro ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita tidak betul-betul memahami pengetahuan dan berdiskusi, itu saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan panen akan hancur. Panen akan hancur, tidak mendapatkan keuntungan ya. Itu dulu ya, saya kira itu, karena ini sudah lebih masuk ke dalam. Saya akhiri dengan shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.